Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Karena kasih-Nya kita hidup, karena kasih Tuhan kita ada sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk penyertaan, pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 16 ayat yang ke-62 dan 63. Tertulis demikian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah seminar tentang pernikahan, seorang pembicara mengatakan bahwa suami dan istri yang telah menikah pasti akan mengetahui apa saja yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaan pasangannya. Kemudian pembicara itu mulai bertanya kepada semua peserta seminar untuk menuliskan apa makanan kesukaan dari pasangannya. Ada yang menjawab dengan tepat, tapi tidak sedikit juga yang salah dalam memberikan jawaban. Sewajarnya saudara, dalam sebuah pernikahan, suami dan istri akan saling mengenal satu sama lain dan mengerti akan hal-hal apa yang disukai dan tidak disukai. Dalam pasal 16 dari kitab Yehezkiel ini, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel dan menganalogikan hubungan antara Tuhan dengan Israel itu seperti suami dan istri. Sayangnya, Israel menjadi istri yang tidak setia. Sekalipun Tuhan telah berbuat yang sangat baik, telah melimpahi berbagai berkat dan kebaikannya, namun Israel berkhianat dan tidak setia kepada Tuhan. Hatinya mendua dan tidak sungguh-sungguh mengasihi dan tidak mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa terjadi atas bangsa ini sebagai bentuk teguran agar sadar dan bertobat. Namun ironisnya, Israel tidak mau bertobat dan tetap berkeras hati. Namun yang luar biasa dalam situasi yang demikian, Tuhan mengambil inisiatif untuk membuat suatu perjanjian yang baru, yaitu perjanjian perdamaian dengan Israel, yang didasarkan bukan pada murka Tuhan, tapi didasarkan pada kasih-Nya atas umat pilihannya. Tuhan meneguhkan perjanjiannya dan menjadikan umat-Nya kembali mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang kasih Tuhan, bukan saja kepada bangsa Israel, tapi kepada semua bangsa, termasuk saudara dan saya. Israel hanyalah sebagai lambang bagi semua manusia, untuk menunjukkan dan membuat setiap orang mengenal siapa Tuhan yang benar, dan agar setiap orang mengerti bahwa Tuhan itu tidak lalai dalam menepati janjinya, serta bahwa Tuhan itu setia pada perjanjiannya. Perjanjian damai Tuhan telah diwujudkan dalam karya salib-Nya. Di atas kayu salib, tubuh-Nya terpecah dan darah-Nya tercurah, menetes sebagai korban tebusan atas segala dosa kita. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya bahkan ketika kita masih hidup dalam dosa. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan,
tapi Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan Ia memanggil kita semua untuk masuk ke dalam perjanjiannya yang tersedia dengan cuma-cuma untuk siapa saja. Dalam Matius 26 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perjanjian damai Tuhan dengan manusia telah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dulu sesat, tapi sekarang kita telah kembali kepada Tuhan, pemelihara jiwa kita. Tuhan telah memberikan perjanjian damai-Nya dengan kita. Ini datang sebagai inisiatif dari pihak Tuhan, dan Ia mau berdamai dengan saudara dan saya. Mari kita bersyukur, saudara, karena Tuhan tidak memusuhi kita, tapi Tuhan mau mengasihi dan memulihkan kita, serta menjadikan kita sebagai umat dan kekasih-Nya. Kasih Tuhan atas kita kekal. Panji Tuhan atas kita adalah cinta kasih-Nya. Mari hargai kasih Tuhan dan hiduplah dalam anugerah perjanjiannya yang kekal. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Karena itu mari tetap hidup dalam keselamatan yang telah Ia anugerahkan. Semakin hari, mari kita semakin mengenal Tuhan, kekasih jiwa kita. Ketahuilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita lakukan, dan taatilah apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu kembali meneguhkan, mengingatkan dan mengajar kami, untuk kami menyadari bahwa Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kami yang telah berdosa dan jauh dari Tuhan, dianugerahi kasih karunia. Engkau menyediakan kepada kami keselamatan dan kehidupan kekal. Engkau memperdamaikan kami dengan diri-Mu ya Tuhan. Engkau menyediakan suatu perjanjian yang baru, yaitu perjanjian damai yang berdasarkan kasih-Mu Tuhan. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak benar dibenarkan, kami yang seharusnya binasa diselamatkan dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu menghargai akan kemurahan-Mu Tuhan, dan senantiasa setia hidup dalam perjanjian-Mu. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa mohon lawatan-Mu Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang lemah mengalami kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya kami alami berkat-berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.